Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma sayyidina Muhammad. Ilaihi anta maqsudi ya Rabbi. Atini ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayati 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wa fi surati Ali Imran fi ayati wahida ila ayati tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra wa safqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bunda sekalian, bapak-bapak, para hujjaj, jemaah pengajian Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah perjumpakan kita bersama dalam mengkaji ketakwaan di dalam diri kita agar kita semakin bersahaja dalam berkehidupan kesehariannya hingga mampu untuk tenang jiwa kita, mantap gaya berpikir kita, dan kokoh nafsul mutmainnah kita. Maka tiga hal ini adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Kenapa dikatakan nafsul mutmainnah? Karena identik, karena sangat dekat dengan perjuangan nafsiyah. Perjuangan nafsiyah itu didorong dari kenafsuan itu. Makanya nafsu ini bisa distabilkan manakala diimami oleh hati, dua jari di bawah susu kiri kita, kemudian dikawal oleh akal yang merupakan juga bagian dari kesatuan jiwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Alastu bi rabbikum qalu
Bala syahidna. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian, engkau sekalian, kata Allah. Maka para akal menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Inilah kenapa tadi akal mustafad namanya, akal yang penuh dengan manfaat. Maka ini nanti bunda dan ayahanda jangan lagi kalau melihat orang yang pintar, tinggi titelnya, mantap kekuasaannya, jadi kalau dia membodoh-bodohi kita sebagai rakyat dan muridnya, jangan katakan dia mengakal-akali, berdosa kita. Akal itu mulia, dan itu dijawab ketika dalam kajian filsafat Islam disebut dengan akal mustafad ketika ruh tadi ditanya. Ingatkah ayahanda haji ketika di setiap Ramadan zaman dulu, ketika para tuan guru masih bersemayam di muka bumi ini, selalu menceritakan bagaimana ketika tanya jawab disampaikan Allah kepada akal dan nafsu. Siapa yang menjawab benar? Siapa lagi kalau bukan akal? Nafsu tak nak dia, tanda dia, tak bisa dia membuat tadi untuk bisa mengendalikan diri. Hanya akal yang mengatakan kami siap untuk mengerjakan puasa ini, wahai Allah yang Maha Suci. Itulah dia penempatan akal itu mulia. Maka surat pertama kali yang turun adalah Al-Alaq, 5 ayat. Satu diantaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan itu. Jadi mulia akal itu, Pak. Makanya di kalangan dunia pendidikan dalam Islam ditempatkan tujuan pendidikan Islam itu membangun akhlak yang mulia. Makanya orang bertarekat di dalam kajian tasawuf menempatkan tasawuf itu praktikal sederhananya dan tinggi maknanya adalah akhlak mulia. Maka muncullah orang tua dulu dengan menempatkannya sebagai orang yang beradab. Maka dikatakan adab itu di atas ilmu, maya lagi tiada. Tiada lagi yang tinggi kecuali adab. Maka adab itulah di atas ilmu. Maka siapapun yang mengatakan aku sudah master, aku sudah doktor, aku sudah profesor, aku penguasa, aku pemimpin daerah, aku pemimpin kota, aku pemimpin kabupaten, aku presiden di republik ini, tiada kata bagi dia. Bila ia tidak kembali kepada mengimamkan hatinya, maka ilmu yang dia dapat hingga dia menjadi penguasa, maka ilmu yang dia dapat hingga menjadi profesor dan dosen yang luar biasa, maka di saat itu dia tidak memberikan petunjuk dan arahan di jalan Allah dan Rasulnya, maka dia ada lagi dikatakan sebagai orang berilmu. Siapa dia? Orang bernafsu. Maka yang kalau dia tadi membuat kita tadi terzolimi, membuat kita tersesatkan, maka dikatakanlah, benarlah dikatakan, ia membodoh-bodohi kita. Tiada dikatakan ngakal-ngakali kita, hati-hati. Itu membuat anak kita tak mau lagi sekolah, Bunda. Yang dipikirnya itu adalah berportun dan minimal berapanja. Tahun 2026 keluarannya. Tiada dia berpikir bagaimana ilmu itu mampu menanggulangi keadaan. Kita sekolahkan anak-anak kita, mayo yang jadi. Jadi apa-apa.
Tiada jadi apa-apa. Kenapa? Tak percaya kita tempat sekolah yang kita titipkan anak kita. Ketika dicubit dikit, masukkan ke laporan polisi. Kasihan bapak polisi itu. Tiada lagi kita percaya sama sekolah tuh. Awak dicubit guru sama dosen, anak tuh ditegur, tersinggung, lapor polisi, orang tua mengamuk. Tiada kajian akal tadi itu, habis duit. Tak dipikirkan ya duitnya habis. Bagus tak usah disekolahkan. Suruh aja mancing. Dapat ikan baung, sedap. Mahal sekarang. Betul tak? Betul. Ini dia. Ketika gurunya yang dipukul, dikeroyok, melapor guru. Namanya anak masih pendidikan, wajar berbuat gitu. Begitu pula kata kawan tuh, tak diterima laporan, pak. Hati-hati. Ini banyak sekarang nih orang-orang yang tak bertuhan, ateis dan komunis berkawan. Semua kita yang berhubungan keislaman dikhawatirkan dan tidak penuh keyakinan. Maka yang betul lah kata Bu Haja Raudah tadi. Istiqomah tuh penting. Nantilah kita kupas nih. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman nih Bu, baru pembukaan. Udah panjang. Orang kata Bu Haja Raudah tadi 1 jam. Bagian lah awak Bante ini, ha? 1 jam. Pembukaan sudah berapa menit tuh, ha? 10 atau 15 menit. Ayahanda Haji, Bunda Haja, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang bagi belum berangkat haji insya Allah dipanggil Allah. Amin. Amin ya Rabbal Haji. Udah daftarkan haji, dapat nanti porsi, baru pikirkan umroh. Ya, insya Allah. Tuh ada ustadz sama keluarganya mendaftar semua haji dari tahun 2014 mertuanya, 2016 dia sama bininya. Alhamdulillah nggak berapa lama kemudian bisa daftar umroh. Kenapa? Begitulah Allah takkan pernah menutup pintu rezeki. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Mengkali-kali itu, betul. Betul. Siapa yang tak percaya ibu yang berkurban, pertama kali berkurban pikir itulah seumur hidup, alhamdulillah lepas sawah. Besok nagih, betul tidak, Bu? Kali pertama gaduh, Pak, abang lah, adik lah, abang lah, adik lah, adik lah, abang lah, abang lah, adik lah. Padahal si abang tadi yang paling bagus. Bininya dapat, anak-anak dapat, orang tua mertua dapat, pembantu di rumah yang tinggal dapat, tamu yang waktu belum melaksanakan kurban tinggal berapa hari seminggu dapat. Yang naik kereta ngebut tadi singgah ke rumah wak dapat. Kencang kali dia ngegas. Begitulah pula. Yang penting istiqomah kata Bu Haja Raudah. Jadi bagaimana kajinya begitu? Tapi kalau ibu yang melaksanakan, cuman ibu sama orang tua ibu aja lah yang dapat. Anak tidak. Karena ada mana ada tanggung jawab ibu. Tanggung jawab ayah itu. Tanggung jawab suami. Bukan tanggung jawab ibu. Kecuali suami tak ada, baru ke ibu. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemana kaji kita tadi? Ketika guru yang mencobit, guru yang menegur, bukan pukul hancur, pukul tanda dia ingat. Semua ini kan dikerjakan seperti bagaimana dikerjakan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Muru auladakum bisubuh fis shalah wadribuhum bil 'ashr. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Kalau di umur 10 tahun tak sholat, pukul.
Tendak pukul tadi habis bebirat, habis lawak, nyesal. Uang keluar, duit awak juga. Tanda inilah nak nih, 10 tahun tuh sensitif. Kalau dari pukul emak dan ayah sakit. Akhirnya apa? Dipeluk. Ayah dan ibu tak tega mukul kona. Tapi ini kata Rasulullah, apa? Janganlah lagi mama mempukulmu ya nak ya, makanya sholat. Sholat itu bagaikan minum air. Tak ada yang tidak haus. Orang yang sakit tuh jarang menanyakan makan. Apa yang dia tanya? Air haus ambe. Tendak lapar ambe ni. Tiada. Yang dia tanya Maya, haus. Haus ambe ni. Padahal udah sekerat itu. Makanya begitulah tadi iblis itu datang ketika orang sekaratul maut, bukan yang panggang disodorkannya, Bu. Sama yang meninggal tuh air. Jadi kalau nanti ada bapak dan ibu, para hujat, ketika ada saudara sekaratul maut, dibisikkan tadi la ilaha illallah di kanan tadi nih, sekalipun jadi. Tapi tiba-tiba dia memaling, bukan karena Pak Haji itu tak ondak dibisikkan la ilaha illallah. Dia lagi begaduh sama iblis yang menawarkan air. Bukan ibu dan bapak yang iblis. Ajab Pak Haji nih. Ngalih dia waktu aku bilang la ilaha illallah. Memanglah Pak Haji ini takut dia dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tahu dia bahwa Pak Haji itu tadi lagi berjuang untuk menolak air yang ditawarkan iblis di dalam sakratul maut itu. Air, bukan ayam panggang ditawarkan iblis, bukan sate Madura. Ayahanda dan bunda yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kaji yang kita kembali. Itu yang selama ini yang kita tidak garis besari. Akhirnya apalagi datang Android dan iPhone yang kita cintai. Anak-anak kita nih pandai kali nabung beli iPhone. Awak HP awak udah 5 tahun lebih udah belum berganti-ganti. Itulah dia. Saya yang diganti Pak, casingnya aja Pak, biar nampak baru. Casing aja Pak Haji, biar nampak baru. Yang lain tiada diganti. Orang masih bisa berfungsi. Anak-anak kita pandai kali, mak iPhone yang terbaru nih, mak time iPhone. Pandai dia nabung, kurban mayat, pandai, tiada pandai. Maka ambe kata sama anak ambe, Kak Yong, Kak Ngah, Bang Deuncur Rapi, bila engkau ni udah memuaskan diri membeli iPhone untuk bisa berkomunikasi, setelah itu ada uang sisa nanti yang mana ayah, Buya dan Umi bagi, tabungkan itu untuk berkurban. Sekalipun jadi. Tanya sama anak dan cucu bunda itu, awak tengok mahasiswa waktu pakai iPhone, iPhone harga 20-25 juta, Masya Allah. Ambil tanya, udah kurban? Adalah Ustaz. Kurban, nantilah Ustaz, awak masih ditanggung emak. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah. Maka mana yang nak kita gaduhkan nih? Yang kita nak gaduhkan nih, yang nak kita bahas kegaduhan dan kerisauan ini adalah masalah tentang al-wahn. Mawal wahnu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatud din. Cinta dunia, benci sama agama. Islam muslim, dia muslim. Sholat, nanti lah pula jawabnya, belum tua awak, katanya. Masya Allah. Makanya tadi hamba kajikan tadi sholat itu bagaikan air minum dikala dahaga haus, sedap lelah. Alhamdulillah lepas dahaga tuh. Apalagi kalau ada air sumur berada di mimbar nih, sedap kali lepas dahaga awak. Kan kalau orang Melayu itu begitu, nggak ngomong ibu ajar roda, apalagi masjid raya nih. Ya, bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali kepada mana kaji tadi ini, inilah kita terjemahkan. Tak ada satupun orang yang tak butuh air. Bahkan setelah dunia, bumi, Earth nih, bumi nih, mana lagi planet yang dicari orang?
mana lagi kalau bukan Mars? Apa sebab potensi air yang paling besar setelah bumi adalah planet Mars? Itulah yang sudah buat kapling-kaplingan orang barat, orang Eropa tuh. Udah lagi dibangun Pak di sana. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sholat itu air. Maka Rasulullah mengedepankan dengan bagaikan 5 kali air sungai itu membasahi teras kita. Maya lagi ada kotoran itu di depan teras, di atas lantai teras itu tiada. Kenapa? Udah dibasuh sama air tuh 5 kali. Itulah dia waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis subuh, udah habis selesai kita, belanja kita ke pajak. Mulailah bebongak. Onco, awak tadi Onco, di sebelah ibu enteh tuh, 5.000 dikasihkan sama awak. Bagus awak sana, padahal belum ada dia tempat enteh tuh. Bongak dia. Apa kata yang jual? Tadi aja yang nawar sekian tak saya kasih. Padahal baru yang beli itu tadi yang membeli. Yang menjual bebongak, yang membeli pun bebongak, membohong semua. Itulah pasar tuh. Kata Rasulullah, pasar tuh penuh dengan setan itu. Tawar menawar. Bunda ayanda yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu, ini yang harus kita pahami itu. Ilmu ini paham tuh, Islam tuh luar biasa itu. Ibu yang sering nonton Dracin di FB Pro, ya, Cina itu sekarang rata-rata dramanya 90% membahas tentang akhlak itu. Tapi bukan akhlak mereka, moral. Kenapa? Izin Ibu, Bapak, Amba nak mengenalkan nih, karena dokter di bidang ilmu akhlak. Tasawuf, akhlak tasawuf. Maka berkata bahwa kenapa bisa dikatakan orang non muslim itu berakhlak kalau bagus perilakunya, karena dia tidak menyembah Allah. Apalagi menyembah Allah, mengakui Allah Tuhan pun tidak. Jadi kalau bagus dia kayak mana Ustadz? Bagus moralnya. Jangan katakan bagus akhlaknya, karena akhlak itu adalah jembatan hamba makhluk menuju Allah Khalik. Sapria Andi. Itu teori yang saya jumpa dan saya komunikasikan dengan Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG. Beliau sepakat kajiannya ke situ. Itu dia. Kenapa ini hamba bahas-bahas? Bukan mempermasalahkan, tidak. Memang memasalahkan. Kalau zaman dulu bilangkan orang bagus itu orangnya berakhlak. Kalau zaman sekarang barulah berfungsi tadi yang disebut Rasulullah. Ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul mazmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Yang punya gelar profesor, doktor, magister, sarjana, kalau tak bagus akhlaknya itu, dia tuh akhlak madmumah, akhlak tercela. Kalau zaman dulu tamat paling banyak itu adalah sekolah rakyat, bisa dihitung yang tamatan S1. Makanya disebut udah berakhlak. Pendidikan itu luar biasa, adabnya tinggi. Sekarang awak dosen sengaja tuh mahasiswi nabrakkan dadanya ke bahu awak. Takut awak. Hampir masuk paret. Allah ya Allah, bukan hamba minta wajah muda gini ya Allah, udah setengah abad dipikir orang tua udah 35 tahun, baru 35 tahun, padahal udah 50 tahun. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kembali kepada kupasan hubbud dunya wa karahiyatuddin. Cinta dunia, benci kepada agama. Jubahnya beragama, tapi dalamnya tiada agama. Terutama apa? Rukun Islam kedua. Mari dia sholat. Makanya tadi yang berkaitkan tadi dengan Dracin, hamba nonton Dracin itu untuk memahami kelemahan mereka, Bun.
Apa tadi yang hamba dapat? Mereka semua menumpuk kepada ketergantungan dengan harta kekayaan ayah dan kakeknya. Ibu-ibu yang nonton mungkin masih nyambung nih. Begaduh mereka tadi udah besar-besar, sampai mereka mengatakan saya garis besar itu. Sampai wartawannya pun ada. Masuk ke dalam televisi. Harusnya seorang bapak itu masih tetap memperhatikan anak. Padahal anak tadi sudah berbini. Maka dalam Islam itu patokannya disebut yatim itu kapan? Sebelum dia akil balik. Mana ada yatim setelah akil balik? Tuh kajiannya Bunda. Awak pun anak yatim piatu dan udah pulang babah dan ibu. Almarhum babah orang rantau panjang. Almarhumah ibu orang Banda Kelipah Serdang Bedage. Jumpa di Binjai, jadilah perpaduan antara rambutan dengan buah binjai. Asam-asam manis. Bunda ayanda yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hal ini kembalikanlah kita kepada kaji bahwa anak-anak sekarang ini membutuhkan kasih sayang dari bunda dan ayahanda, hajah dan haji. Juga para calhat dan calhajah sekalian. Kenapa muncul geng motor? Kenapa hadir narkoba? Kenapa hadir judi dan mabuk-mabukan di sekitar kita? Tambah lagi mereka melihat sekarang banyak mereka berguru dengan deracin daripada sama orang tuanya. Kenapa? Ketika pulang sekolah, mak sibuk main HP, ayah sibuk main HP, kakak sibuk main HP, abang sibuk main HP, akhirnya ambilnya kunci, tak tahu ya, ngeng, habis. Maka ketika saya di Simalungun, jumpa sama ustadz muda, saya katakan, dan dia belum punya anak itu. Istri ustadz sebagai siapa? Di samping rumah tangga, guru ustadz, guru tahfidz. Masya Allah, tabarakallah. Belum punya anak. Saya katakan, saya punya pengalaman. Udah punya anak, tapi anaknya belum bisa ngomong. Sama, saya juga pernah mengalami itu. Cuman satu kata Dokter Dharma waktu itu, Ustadz minta maaf Ustadz, bukan saya menggurui limau beduri. Nggak ada obatnya Ustadz kecuali satu. Apa dia Ustadz, Pak Dharma, Pak Dokter Dharma? Peluklah dia. Hamba praktekkan selama 2 minggu, keluarlah uncur api tadi bercakap 4 tahun kemudian. Awak sibuk berdakwah, bini awak sibuk jadi lurah. Sama singa cuman beda 12 bulan. Singa aja yang ditengok. Ditengok digendong, si uncur api main ayunan sendiri, nengok-nengok ngintip. Awak terhibur, awak ngintip, lucu. Rupanya bahasa dia minta dipeluk gantian, Buya. Praktek seminggu 2 minggu, keluar suara tadi, Buya, Umi, rapi bisa cakap. Masya Allah. Jadi saya bilang sama guru tadi, sama istri tadi, istri ustadz muda tadi, pernahkah istri ustadz tadi memeluk anak ustadz sebelum berangkat mengajar dan memeluk anak orang? Belum ustadz. Bah, peluklah anak itu dulu. 5 menit pun jadi. Keluarlah bahasa Tanjung Balai. 5 menit pun jadi. Tak usah lama-lama. Peluklah kojak. 5 menit, insya Allah ngalir tuh, keluar, panggil tuh. Nafsul mutmainnah tuh keluar itu. Kalau ini bicara kita nih, kalau nafsul mutmainnah nih bayangan kita udah mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Yang dibahas tuh sekarang perlu. Kenapa? Ruh kita nih mau dibelingkan kembali kepada nafsu, nanti diajak mensugesti agar kembali kepada Allah.
Karena dia mengimami hati. Hingga akal tadi mengawali. Jangan sampai akal mengimami nafsu. Ini yang banyak sudah terjadi. Jadi pemimpin negeri, hancur rakyat sendiri. Itu di kisah Anta Berantah sana. Ya. Tokoh-tokoh agama pun tak ngaji lagi. Masya Allah. Yang dikaji bagaimana amplop bisa ditanggal, yang ini dipegang di tangan sendiri. Tak kaji dia lagi tuh kalau udah jadi dai, dua tuh gangnya itu, kalau nggak surga neraka. Makanya hamba punya prinsip, lebih baik aku jadi preman daripada jadi ustadz tanggung-tanggungan. Almarhum Bang Samsul Arifin tahulah itu. Bang Nurul Azhar tuh tahulah dia tuh. Itulah prinsip saya, Bun. Tapi sekarang fokus saya sama anak-anak. Tapi sekarang dihambat lagi dengan apa? Gila menghafal semuanya. Daging babi berserak di jalan protokol. Tak usah hamba sebutkan di mana itu. Ibu kalau udah keluar dari Langkat ini nampak itu dah. Tak usah hamba sebut di mana itu. Kalau ada daging lembu situ jadi. Ada jual daging ayam pun jadi. Macam pasar pula tadi jalan protokol itu dibuatnya. Mana MUI? Syukur MUI provinsi kemarin ribut. Itu pun dihantam sama orang Nias. Diam sekarang, tak ada lagi cakap. Orang pimpinan yang suka makan itu. Pimpinan pusat. Enak kali ini dagingnya katanya. Mana pula? Di negeri Anta Berantah. Maka tengah bari di negeri mana itu. Yang penting cari sendiri. Ayanda dan Bunda Haji yang dirahmati oleh Allah. Ya, peluk anak kita sekarang. Tak bisa kita basmi narkoba itu. Tak bisa kita basmi geng motor tuh. Yang ditanamkan adalah dekapan cinta emak ayah dan ibu. Ayah dan ibu, atuk dan nenek, dekaplah anak dan cucu. Insya Allah. Sampai basi narkoba tuh tak dipegang orang. Sampai sampai berlumut tadi, tua sama mabuk-mabuk tuh tak dipegang orang. Kenapa? Karena hakikatnya mereka lakukan itu adalah untuk menghilangkan ketidakpercayaan diri. Sebab tak dapat kasih sayang ayah dan ibunya sendiri. Karena tak dapat kasih sayang ayah dan ibu, guru dan dosen dihantamnya lagi. Mak dan ayah menunjukkan kasih sayang. Siapa yang mukul kau? Siapa yang nyubit kau? Guru mana yang mukul kau? Biar ayah. Berpaten kali udah pikirnya tadi membela anaknya tadi itu. Padahal dia telah membazirkan uangnya, mengeluarkan bayar SPP, bayar UKT, dan dia mendukung anak yang salah, menyerang guru dan dosen yang benar tuh. Terakhir apa yang terjadi? EQ kita 78, Bu. Tengok nanti medsos, tak usah hamba sebut medsos apa itu. Apa kata orang yang sipit tadi? Minta maaf dia sama orang Indonesia. Saya katakan itu orang luar Indonesia ya, Bu, tapi bisa bahasa Indonesia. Sipit matanya. Apa katanya? Kasihan orang Indonesia tuh. Batu bara sama dia, minyak sawit sama dia, ikan melimpah sama dia, air mineral sama dia, minyak Pertamina sama dia, semua sama dia. Sekarang lagi sibuk lagi orang mencari lagi untuk pembuatan pesawat sama dia. Tapi karena rakyatnya EQ-nya 78, diam-diam saja. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Itulah yang terjadi. Itu bukan hamba yang ngomong, Bu. Cari nanti di medsos, Bu. Keluar nanti itu. Itu orang yang sipit tuh ngomong tuh. Kasihan. Apa katanya? Kalau itu disadari, lebih kaya lagi bumi Nusantara Indonesia daripada Dubai katanya. Atau bisa rata sama kayanya. Luar biasa, Bu. Maya jadi. Lembaran biru, lembaran hijau lah. Lembaran biru, lembaran merah lah yang diperebutkan.
Kapan? Pesta demokrasi. Kalau maksimal dapat 5 juta bunda dan ayanda, bagi 365 dikali 5. Minus tetap minus. Nih minyak sama kita nih belum turun-turun juga. Loh, hamba bukan bicara politik, hamba bicara rasional. Ini mau menuju istiqomah, kata Bu Roda. Kemana kajian Bu Hajar Roda tadi? Karena memang kita ini diciptakan di muka bumi ini hanya untuk menyembah Allah. Tiada yang lain, tiada. Bukan kita diciptakan untuk menjadi ustadz, bukan. Bukan semua ustadz bagus. Bukan kita untuk dicipta untuk menjadi seorang pemimpin, bukan. Bukan semua pemimpin bagus. Tapi kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Mau tukang sapu sampai jadi presiden, dia semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan tadi perbedaan tukang sapu dengan presiden adalah ketakwaannya. Tukang sapu yang paling takwa, paling berakhlak mulia, paling beradab mulia, lebih paten dia daripada presiden. Itu dia, Bu. Maka hamba kata tadi, siapa yang bisa itu jadi? Orang yang mengimamkan hatinya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Ka'bah dalam diri manusia itu adalah hati. Mana tempatnya? 2 jari di bawah susu kiri. Ditegaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Fathul Mubin bahwa hati itulah Ka'bah diri manusia. Maka jagalah dia dengan untuk disiram dengan cahaya. Akal itulah ganti tempatnya keilmuan yang mengantarkan cahaya ke dalam hati, perasaan, pikiran dan perasaan menyatu sehingga nafsu tak bisa ngomong apa-apa. Ikutlah kayak lembut cucu hidung. Itulah nafsu. Nggak bisa nafsu itu dibunuh. Siapa yang membawanya? Hati yang suci, akal yang jernih. Akal yang selalu menempatkan bismillah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu apa yang diciptakan, yang dia membaca tuh ikra, 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 ikra. Makanya tadi hamba nggak suka ada yang mengatakan mengakal-akali, itu kita telah mendurhakai akal. Akal tuh mulia. Makanya tinggal akal tadi jangan mengimami nafsu. Itulah yang tadi gara-gara mencintai dunia. Enak kali agama tuh udah capek-capek bekerja, diambilnya pula ada 2,5% uang awak. Suruh aja lah miskin tuh kerja. Aku juga miskin ya dulu. Harusnya dia paham bahwa kemiskinan dia itu untuk mensugesti dirinya. Maka kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufron. Sungguh kefakiran itu mendatangkan kekufuran. Makanya Islam mengajarkan antipati, sangat anti itu dengan kemiskinan. Maka disuruh kita biar menjadi orang kaya. Maka orang kaya tadi kaya hatinya. Kalau udah kaya hatinya, kaya bersedekahnya. Nanti jangan lupa sedekah ya, Bu. Tengok-tengok nih, santri-santri tuan guru tuh, tak tahu ibu di belakang ibu tuh banyak tuh lagi duduk rapat semua tuh. Pada mengaji semua itu. Malu kita sama tuan guru yang udah pergi meninggal nih. Ini bukan hamba nakut-nakuti, biar tahu kita hidup kita di dunia bukan sendiri aja jadi hamba Allah. Ada bangsa jin. Bersekolah juga orang nih. Bunda dan ayanda yang dirahmati oleh Allah. Maka kita nggak akan jadi egois tuh. Malu kita sama mereka. Kenapa? Mereka udah tahu jatah mereka udah habis, nggak dipercaya. Dikasih kesempatan tadi Ajajil naik menjadi imam malaikat, datang Nabi Adam, cemburu pula, dengki dia, iri dia, semua sama dia. Jadilah berubah jadi iblis. Jadi Pak, iblis itu dulu namanya Ajazil.
berubah dia jadi iblis di hari Selasa. Maka Selasa itu disebut Rasulullah untung dan rugi. Yang mengimami hati beruntung, yang mengimami nafsu rugi. Bunda Yanda yang dirahmati oleh Allah, ini tak kemana-mana kajiannya nih. Itulah dia, Bu. Iya, sumurnya nggak datang-datang. Bunda yang dirahmati oleh Allah, ya. Maka dalam hal ini yang ditempatkan adalah bahwa tujuan kita adalah menyembah Allah. Jadi maya yang diistiqomahkan Ustaz. Belasan puluhan tahun ayanda dan bunda beribadah kepada Allah setelah akil balik. Datang di situ harta, datang di situ tahta, datang di situ kekuasaan, datang di situ kekayaan. Maka di saat itu kita harus pahamkan bahwa kekayaan dan kekuasaan, harta dan tahta itu adalah alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta dan tahta tadi yang membuat kita terpesona. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya Futuhul Ghaib? Perwujudan kehendak Allah itu di dalam jalalnya Allah dan jamalnya Allah. Di dalam keagungan Allah. Kenapa? Keagungan Allah menciptakan alam semesta ini. Maka ketika melihat ciptaan Allah itu apa yang kita sebut? Masya Allah. Apa-apa semua ini terjadi yang membuat kita terpesona ini karena kehendak Allah. Tiada kehendak Pak Bupati. Tiada. Dia lagi diistirahatkan tuh ya. Tiada kehendak wali kota. Tiada kehendak gubernur. Tiada kehendak presiden, raja. Itu semua kehendak Allah tuh. Maka saat itulah ibu tidak akan pernah berhenti melihat Allah dengan melalui ciptaannya. Bertanya lagi bunda, kayak mana bentuk Allah? Ya ada lagi bertanya bentuk Allah. Maka nggak perlu kita lagi zat Allah itu, yang kita perlu adalah khalqullah itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Maka berpikirlah kamu dalam ciptaan Allah, jangan berpikir dengan zatnya Allah. Maka yang kaya, yang berkuasa itu tadi menjadi tahu bersyukur, tidak sombong. Belasan puluhan tahun bunda dan ayanda beribadah, beristri, bersuami, maka bunda tetap dengan istiqomah mengatakan Allahu Ahad. Allah itulah yang esa. Bang, jangan kau pikir aku tak bisa melawan kau, bang. Aku takut sama Allah. Aku khawatir Rasulullah benci dan gak ngakui aku umatnya. Makanya aku tidak melawan kau, bang. Tapi lembut, bu. Lembut, pak, dek. Jangan kau kira aku tak bisa menamparmu, dek. Melawanmu, dek. Membalas dengan debatanmu, dek. Aku takut sama Allah. Jangan kau begitu. Nanti kalau aku kalau takut aku nanti makin membludak, bagus ku ceraikan aja kau, dek. Diam, ah. Diam, kan? Diam. Makanya ada 3 kali cerai, dek. Gitu, bu. Ya, kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Bukan kita ngomong ngapain cerai, memberikan bahwa dia harus tahu itu. Saya selalu bilang tuh sama istri saya, bu, dari dulu, dek, abang nggak ada yang abang punya dari pemberian Allah nih kecuali kau sama anak-anak kita. Abang nggak peduli orang tuh benci sama abang karena abang membela Allah dan Rasulullah. Asal jangan kau yang juga ikut membenci abang dan anak-anak. Kalau kalian yang ikut membenci abang, ku tinggalkan kalian. Kalau begitu, bu, betul. Kau tak tanya, bu, tanya sama bini saya. Sekarang ditinggali anak-anak awak, saya, bu.
Si Kayong Kak Ngah di Jogja, si Uncur Rapi di Ponorogo. Tinggallah kami berdua, gelitik-gelitian aja. Masya Allah. Umur 50 tahun kayak terasa umur 5 tahun, kayak main-main. Iya, Masya Allah. Terbongkar lagi cinta bersemi, betul nggak, Bu? Ini sebenarnya sedihnya, Bu, menangis ya, Bu. Udah 2 tahun tak jumpa, Bu. 1 tahun lah hampir lebih. Ya, tambah lagi aptur naik, dah ajab lawak 3 orang, kayak berapa belum duit semua pulang. Pak Bowo bukan tahu dia anak kami 3 semua, kami 2 PNS, dibilangnya semua itu nggak ada dapat karena kalau minta bantuan SKTM, surat keterangan tanda miskin, macam hebat kali lah gaji PNS tuh, Masya Allah. Anak 3 dianggap tadi bisa mampu semua, Pak, pikir ya Pak. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini nanti masuk di YouTube, Facebook, FB Pro, Instagram, dan TikTok, Bu. Ambo jarang lagi di offline, Bu, makanya sering di online, karena sekarang kan banyak yang muda-muda dipakai. Ya, mudah-mudahan saking semangatnya lupa dengan yang harus dibantaskan maksiatnya, itu yang kalian kita. Ya, yang muda-muda bangkitlah, berantas maksiat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, belasan puluhan tahun kita menghadapi dunia ini, hanya satu yang ditunggu Allah. Masihkah kau menganggap aku sebagai Tuhan? Apa yang Bunda tadi dan saya dan Ayanda dan saya, alhamdulillah datang sumur itu juga. Emak merah. Masya Allah. Sebagai hamba yang tahu bersyukur, langsunglah kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Panas pula tuh, Bu. Syukur tak kebakar bibir awak. Nah, inilah yang disebut dengan ketulusan, Masya Allah. Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, maka ini yang dikembalikan kepada kajian bahwa yang kita hadapi adalah kesungguhan, bahwa kesungguhan itu dalam hanya menuhankan Allah yang Maha Rahman. Dari pertama surah Al-A'raf 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kamu? Benar ya Allah, kami akui engkau adalah Tuhan kami. Mana praktek pembuktiannya? Ketika sudah di dunia, maka disitulah kita akan memegang teken kontrak itu kita sebelum masuk ke dalam rahim ibu kita, dalam kandungan ibu kita di saat umur 4 bulan dalam kandungan. Semua bayi itu ditanya itu, mau bayi Kristiani dia ayah maknya, mau bayi Buddha dia mak ayah maknya, mau bayi Hindu dia mak dan ayahnya, mau bayi pemena dia tak punya agama mak ayahnya, mau bayi ateis dia tak mengakui Tuhan mak ayahnya. Semua ruh waktu itu sebelum diantarkan ke kandungan emaknya 4 bulan dalam kandungan, semua menjawab bala syahidna. Jadi nggak ada ruh itu yang tak mengakui Allah Tuhan, Bun. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani wa fi hadis al-akhar wa yusallimi. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Mak ayahnya lah membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Di hadis saya mengatakan dan Muslim. Mak ayahnya lah. Gitu dia Ayanda. Ya, semua ruh itu pada dasarnya adalah mengakui Allah sebagai Tuhan itu. Siapapun mak ayahnya di dalam dunia, ya, maka disitulah ditempatkan ketika, makanya ini jawaban Pak Haji. Kok ada yang mu'allab? Teringat teken kontrak Al-A'raf 172. Ketika mereka belum ditiupkan ke dalam kandungan emaknya di 4 bulan umur kandungan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah kenapa banyaknya ada orang yang mu'allaf dan mu'allafah, akalnya masih main, seperti bangun dalam tidur kul huwallahu ahad. Dan permasalahan tentang mereka tidak mengakui Islam itu sebagai agama hanya satu masalahnya, dua. Tapi satu ini udah menjelaskan lah. Bentuk Allah tuh kayak mana?
Maka semua itu pada berbentuk, semua punya bentuk. Kalau udah bicara bentuk, maka kajian tauhidnya mukhalafatu lil hawadithi. Beda Allah tuh sama yang bau. Ketika bunda ngelihat Allah tuh bentuknya cantik, senanglah bunda. Ketika datang Tuhan yang lain yang lebih cantik, ngamuk bunda. Jelek kali kau Allah. Itu makanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Kedua, ngamuk dia dipukul-pukulnya pipi yang berbentuk tuh. Tak, dia ejek-ejek ya, entah apa-apa dicapnya. Kita maya yang mau kita ngamukkan. Ketika kita melihat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Nyamuk pun bisa buat ribuan dan ratusan orang bekerja. Nyamuk. Padahal waktu itu bapak yang sebelah ini dulu pun karena nyamuk juga meninggal ya kan. Cemana puasanya dulu. Sadar, alhamdulillah kabarnya diakui beliau sebelum mengembus napas terakhir. Allah maha besar. Gara-gara nyamuk abah kayak gini. Ada yang mengatakan beliau dapat taubatan nasuha. Ya. Nanti ibu pikir cerita buruk orang aja, enggak, baiknya juga ceritakan. Ini sebagai renungan. Jadi intinya bunda, inilah istiqomah. Sama Ustaz Sapriandi ini lain kajiannya. Ya, bunda ada banyak kali, udah tebal buku bunda tuh mencatat. Udah berapa ratus ustadz, udah berapa ribu ustadz dipanggil. Tebal. Saking tebalnya tadi amalan, bunda pun opname. Tapi mana yang mau diamalkan? Gara-gara mengamalkan semuanya, makan kurang, minum kurang, tidur tidak, bergaduh sama suami. Iyalah kau beribadah aja lah, kau kerja kau. Kau amalkan semua ustadz tuh. Malam Jumat lupa kau. Bon, itulah kajian tauhid. Makanya kata Rasulullah, bila ada istri yang berpuasa sunat, kalau suami udah nggak tahan kali, batalkan puasa tuh. Daripada suami nanti pergi ke kedai sebelah. Ya Pak? Itu bahasa langkatnya begitulah. Ya, ini nanti mengamuk sama yang jaga kedai sebelah. Awak tak sadar, awak tak bagi. Asyik sibuk baca Quran. Ya, Iqra bismi khalaq. Bunda yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita tauhid nih. Ini ajanya kajiannya nih. Yang perlu disadarkan itu hati ini harus ditahamkan bahwa inilah yang disebut kiblat diri Ka'bahnya kita. Makanya di saat kita bertawaf itu kita mengirikan Ka'bah biar nyetrum ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Ka'bah di dalam diri berjumpa dengan Ka'bah di bumi, akhirnya migi ke atas menuju mi'raj ke langit, berjumpa Allah yang maha suci. Meneteslah air mata yang bertawaf tadi. Arafah terakhir. Arafah ini identik dengan merenung. Maka hamba bawalah kita semua ini merenung Pak Haji. Jangan sampai arafah nih pergi. Syukurlah masih dijaga istiqomah kata Bu Hajah Raudah tadi. Insya Allah kalau bisa bawa anak dan anak lajang, anak gadis kita sendiri. Biar gampang kita nyari mana jadi calon menantu nanti. Awak pun bisa nyenteri untuk si Kak Yung mana, untuk si Kak Ngah mana, untuk Jurapi mana, kan gitu. Bisa buat alasan dia pulang dari Jawa sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh, insya Allah. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, karena pada dasarnya di mana kita pahami bahwa Allah itu Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. La ilaha illa huwar Rahman Nur Rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia, karena Dialah yang mengasih dan Dialah yang menyayangi. Bukan Bapak Bupati, bukan Bapak Wali Kota, bukan Bapak Menteri, apalagi Bapak Bobi Gubernur Sumatera Utara ini, apalagi Pak Bowo sebagai Presiden kita cintai. Yang ngasih itu Allah.
Jadi kalau tak datang harta dan tahta tadi, sejatinya hati kita tetap tenang. Hati tenang, walaupun tak punya uang. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan, Bu, iklan. Sungguh teh manis ini sangat nikmat, aroma Masjid Raya Langkat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang menjadi kita lupa pada Allah, kita lupa bahwa yang ngasih itu adalah Allah. Yang membuat kita tidak peduli pada Allah, kita lupa bahwa Allah itu yang menyayangi kita. Kita marah sama Allah ketika kita tak jadi pergi ke tempat tujuan. Allah hambat kita, padahal Allah lebih sayang sama kita. Ketika nyampe tujuan, bisa kita lari dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan nantinya. Maka Allah hambatlah tadi tujuan kita. Kegagalan adalah kemenangan tertunda. Karena yang kita kembalikan kemenangan sejati adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah Abdullah, ngapo wak tenang saja istilahi. Misalnya ini nggak ada, jangan ada Pak Abdullah sini, nggak ada kan? Ini nggak ada Wak Abdullah kan? Ini saya ngambil Abdullah kan hamba Allah, kuat dia orangnya. Oh Abdullah, ngapo wak tenang kali istilahi. Anak jadi pelakor di rumah tangga orang lagi. Kemudian harta tadi balikkan ambil cucu, terbakar pula rumah tadi. Ngapa wak tetap tegar? Maya pe jadi, udah kendak Allah. Udah ku didik orang tu untuk jadi bisa sholat, ku ajak orang tu untuk bisa sholat di masjid raya. Sudah ku bimbing tadi bineku, sudah ku katakan sama anak dan cucu, tapi tidak dengar orang tu udah habis lah gajiku. Bukan aku Tuhan, Allah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Yena mengapa aku tegar nih? Apa aku nangis habis-habisan tiga malam lebih? Bukan orang tu balik, bukan rumahku balik lagi kayak film-film tu, nggak ada. Memang Allah tunjukkan sama aku, kuat nggak aku? Masih tetapkah aku mengakui Allah sebagai Tuhanku? Ini kadang ceramah ini sedap nih Bu, kena gawat yang takut awak nih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Semoga jadi manfaat bagi kita bersama. Karena satu-satunya senjata kepada kita adalah tauhid di dalam diri kita. Dan ibu jangan lupa harus mengawinkan semua ini menjadi anak yang luar biasa. Siapa yang dikawinkan tuh? Pernikahan antara Pak Tauhid sama Bu Fikih, lahirlah nak tasawuf. Pak, pernikahan Pak Tauhid sama Bu Fikih lahirlah anak tasawuf. Apalagi mau saya kaji? Pernikahan antara Pak Iman sama Bu Islamiyah lahirlah anak akhlakul karimah. Apa lagi? Pernikahan antara Pak Keyakinan dengan ibu yang suka memberikan hukuman. Kenapa? Ini salah bang, jangan boleh bang, itu nggak boleh bang, udah capek aku masak bang. Karena ibu-ibu tuh yang suka banyak peraturan tuh. Nah, ya, pernikahan antara Pak Keyakinan, yakin aku deh, aku dapat. Itulah bapak-bapak tuh. Yakin deh, aku dapat. Itu makanya dicarilah tadi calon suami untuk anak dan anak lajang, anak gadis ibu yang berilmu dan beriman karena tentang keyakinan. Maka pernikahan antara Pak Keyakinan dengan Bu tahu hukum dan aturan, maka lahirlah anak kemuliaan perilaku dan adab di permukaan. Enak kan Bu? Maka tauhid fikih tasawuf tak bisa dipisahkan. Iman, Islam, ihsan tidak bisa dihilangkan. Keyakinan, aturan hukum, dan akhlak mulia tidak bisa ditepiskan. Dan saat ini yang ada adalah menuntut ilmu di otaknya. Kerja, kerja, kerja. Makan tuh kerja. Akhirnya ayahnya dan ibunya jadi pembantunya.
Semua terbuktikan Bu, hadis-hadis Rasulullah. Betul kan? Datangnya hari kiamat di mana orang tua jadi budak. Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lana wa min thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.